Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian rumah tangga. Ini memang kebaktian rumah tangga yang pertama yang kita selenggarakan selama kurang lebih 3 bulan sudah masa pandemi ya atau COVID-19 ini. Saya percaya saat ini Bapak, Ibu, anak, cucu, menantu sudah boleh berkumpul di tengah keluarga masing-masing dan kita akan bersama-sama menikmati hadirat Allah dalam kebaktian rumah tangga ini. Untuk itu saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mulai saja ibadah kita malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Dengan masih tetap berdiri, saya mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita yang nanti akan dilayani firman-Nya oleh Ibu Pendeta Niluh Yuni Ambarawati SSTO. Mari kita satukan hati kita lewat doa kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, boleh duduk diam bersama di hadirat Tuhan. Di dalam persekutuan ibadah kebaktian rumah tangga, kami mau bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga merindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang kami yakini akan menjadi kekuatan baru bagi jiwa kami. Tuhan, terima kasih. Sekalipun COVID masih belum mereda dan kami umat-Mu masih boleh ibadah di rumah tangga kami masing-masing. Namun kami bersyukur dan tidak pernah berhenti untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Bahwa pertolongan-Mu nyata atas kami. Bahkan lebih dari semuanya itu, Tuhan, Engkau sudah memberikan karya keselamatan-Mu melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Saya mau memulai ibadah kebaktian rumah tangga ini hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Kami siap memulai ibadah kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita dibekali oleh
Ayat pembimbing yang terambil dari Injil Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 ini tentu ayat yang sudah tidak asing bagi kita semua. Ya. Sebuah ajakan dari Sang Juru Selamat itu sendiri. Yesus berkata kepada kita semua orang-orang yang percaya kepadanya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kita aminkan ayat pembimbing kita malam hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian, "Aku mengasihi Engkau Yesus." Dan kemudian kita akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita naikkan pujian ini. Bersama kita katakan, "Aku mengasihi Engkau." Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat sekalian, adik-adik pemuda dan pemudi, dan juga anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, diberkati Allah. Mari kita bersama-sama malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga, di rumah tangga kita masing-masing, siapkan hati dan pikiran kita serta hidup kita untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan ini. Kami bersyukur, kami bersama dengan keluarga kami, Engkau beri kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu pada malam hari ini. Berkenan kuasa-Mu bekerja dengan sempurna atas kami semua, sehingga kami boleh dituntun untuk mendengar sabda-Mu, memahami dan melakukannya, dan kami pun menghasilkan buah-buah kebenaran sebagai pelaku firman yang taat dan setia kepadamu. Di dalam
Sang Firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan hari ini di dalam Puji dan Janji, baik dua pembacaan kita yang selalu tersedia dalam Puji dan Janji, dua ayat biasanya yang terambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan juga tambahan bacaan Alkitab untuk hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama membaca mulai dari Yesaya pasal 60 ayat 16, kemudian surat Roma pasal 8 ayat 35, dan selanjutnya Injil Matius pasal 10 ayat 26 sampai ayat 33. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yesaya 60 ayat 16. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Dilanjutkan pembacaan di dalam Matius pasal 10 ayat 26 sampai 23. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini untuk kita sekalian. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik pemuda-pemudi dan juga anak-anak sekalian di rumah masing-masing, ingatlah bahwa setiap kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mau mendengar kebenaran firman Allah, yang setia memelihara kebenaran itu dan yang setia melakukannya. Bagaimana situasi saat ini, saudara-saudara, anak-anak? Pemerintah sudah menetapkan kita memang memasuki situasi new normal. Tetapi new normal ini mungkin bagi kita beda dari sebelumnya. Kalau bayangan kita untuk new normal, normal itu pasti harapan kita kembali seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin bagi kita banyak yang bertanya-tanya, new normal kok malah situasinya membuat semakin merasa tidak normal. Saya banyak bertemu dengan saudara-saudara atau sesama kita yang sering kali mempertanyakan bagaimana new normal, kenapa semakin malah tidak normal. Dan ini menimbulkan banyak keresahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Bahkan saat ini kita melihat
data yang ada di Bali khususnya Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak sekalian, yang terpapar virus corona itu semakin bertambah, semakin banyak. Dan banyak peneliti-peneliti memprediksi bahwa ini akan berlangsung cukup lama. Namun saudara-saudara, saya mengajak kita, mari adik-adik, pemuda-pemudi, anak-anak sekalian, mari kita saat ini kuatkan iman kita. Jangan dulu memikirkan new normal kok malah jadinya ketegangan semakin terjadi. Walaupun sudah dibuka perkantoran, bahkan tempat pariwisata, kok malah semakin bertambah yang terpapar virus ini. Tetapi mari saat ini, malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga, saya mengajak kita merenungkan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ini tetap survive, tetap kuat, tetap eksis dalam iman kita, dalam pengharapan kita. Lalu firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini, saya memulai dengan sebuah tema, yaitu jangan takut datang kepada Juru Selamat. Kita ini adalah berharga bagi Tuhan. Jadi itu tema malam hari ini. Saya mengajak kita pertama-tama bagaimana cara kita kuatkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Berkaitan dengan tema jangan takut datang kepada Juru Selamat, dan kita ini adalah orang berharga. Yang pertama, dari bacaan kita Yesaya 60 ayat 16 ini tadi yang saya sudah baca, saya melihat di situ suatu sisi di mana kita harus mengenal kasih Allah kita. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengenalkan kasih-Nya kepada umat Israel, mengingatkan bahwa kasih Allah itu selalu stabil. Kasih Allah tidak pernah terbatas oleh apapun. Biasanya kita hanya mampu mengenal kasih atau kasih Allah hanya melalui kenyamanan hidup. Kalau kita sudah diberkati atau kalau kita sudah merasakan aman, sehat, nyaman, apalagi tenang, tidak ada masalah, baru kita merasakan, oh berkat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika kita mengalami sakit, masalah, gangguan, tantangan? Apakah kita mengatakan bahwa Allah sudah tidak mengasihi kita? Atau bahkan seringkali kita menghakimi Allah bahwa Allah jahat kepada kita, Allah menghukum kita, Allah membenci kita. Padahal sesungguhnya kalau kita mau menyadari, kasih Allah itu tidak terbatas oleh apapun. Kasih Allah justru nyata saat-saat tersulit kita, saat-saat tersulit di hidup kita. Contohnya umat Israel. Umat Israel sebenarnya sudah sangat mengalami itu. Ketika mereka dalam situasi penindasan di Mesir, Tuhan lakukan hal yang luar biasa, di luar mungkin bahkan melebihi apa yang mereka pikirkan dan bayangkan. 10 tulah bisa membuat mereka keluar dari Mesir. Disediakan tempat tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dalam perjalanan tidak pernah Allah melupakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bahkan di situasi tersulit Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Justru di situasi tersulit itu kelihatan bahwa kasih Allah sungguh sempurna. Oleh karena itulah bacaan kita ini mengingatkan tidak hanya kepada Israel tetapi kepada kita semua juga, bahwa Allah itu yang maha kuasa, Dia juru selamat kita, Dia selalu ada untuk kita. Dan yang kedua, saya lanjut langsung, bahwa kalau Allah sudah menentukan siapapun yang dipilihnya menjadi umat kesayangannya, apapun Allah mampu lakukan. Dia adalah juru selamat, Dia adalah sang penguasa. Maka di sini Rasul Paulus sungguh tahu betul di suratnya kepada jemaat Roma, di Roma, bacaan kita yang kedua,
ayat yang kedua di Puji dan Janji hari ini, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaankah? Kelaparankah? Kalau saya mau bahasakan sekarang, pandemikah bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Saya mengajak kita untuk membaca Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Jika Allah sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Jika Allah sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kalau dibalik begitu juga ya. Jika Allah sudah mengizinkan pandemi masih terus, tidak ada yang bisa untuk menahan terjadinya pandemi ini. Tetapi mari kita saat ini belajar, Allah mampu melakukan apapun dan Allah kita berkuasa atas diri kita. Dia juru selamat kita. Oleh karena itulah kita disadarkan saat ini, siapa yang dapat memisahkan? Pandemi tidak bisa sebenarnya. Sekeras apapun kita berpikir, wah pandemi ini bagaimana ya? Apakah kita sudah akan berakhir di dunia ini, kehidupan ini, pandemi ini? Hanya Tuhan yang tahu. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah katakan, kamu adalah umat pilihanku, maka kita pasti akan diberlakukan sedemikian seperti dia memperlakukan Israel. Yang walaupun Israel sangat sering melupakan kasih Allah. Mereka hanya bersyukur datang kepada Allah saat mereka senang. Tetapi saat mereka susah, mereka malah mencari ilah-ilah dunia ini. Dan saat ini kita diingatkan, kita punya Allah yang berkuasa. Oleh karena itulah kita dikuatkan saat ini, jangan takut. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan pembacaan kita dalam bacaan Alkitab untuk Puji dan Janji hari ini. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa janganlah takut terhadap mereka. Ayat 26 Matius pasal 10. Mungkin kita bertanya-tanya, jangan takut terhadap mereka itu maksud Tuhan Yesus itu kepada siapa ya? Kita baca di ayat sebelumnya masih dalam satu perikop, yaitu mengenai penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat 16 saya membacakan untuk kita. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita diutus ke tengah-tengah serigala, saudara-saudara. Mari adik-adik pemuda, pemudi, anak-anak sekalian, walaupun bahasa Tuhan Yesus menyebutkan ke tengah-tengah serigala, waduh ini bagaimana? Kita mau dibunuh ya? Ke tengah serigala ya jelas mati. Secara fisik memang artinya demikian, tetapi dalam rohani maksudnya kita akan diutus ke tengah berbagai pencobaan kehidupan dunia ini, kesulitan, tantangan kehidupan kita. Tetapi kita diingatkan untuk jangan menyerah. Jangan takut itu artinya jangan menyerah. Kalau sebagai manusia mungkin bagi kita wajar dong saya takut. Wajar dong saya khawatir, betul. Tetapi jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita menyerah. Datang kepada Tuhan. Kita punya juru selamat yang tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak, tetapi yang selalu peduli kepada kita karena kita ini berharga baginya. Oleh karena itulah Tuhan Yesus katakan jangan takut terhadap mereka, artinya terhadap serigala, terhadap kesulitan, terhadap tantangan hidup, terhadap apapun yang menimpa kita. Karena apa? Karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menjamin di sini bahwa
apapun kehidupan kita, Tuhan yang berkuasa atas kita dan yang memelihara kita. Tuhan mampu lakukan apapun untuk kita kalau kita mau menempatkan kepercayaan kita kepadanya. Ayat dalam perikop ini juga menyebutkan bahwa bahkan sehelai rambut pun diperhatikan oleh Allah. Rambut di kepala kita ini dihitung oleh Allah. Kita aja tidak mampu menghitung. Jangankan rambut di kepala yang rontok saja kita tidak bisa menghitung kan. Tuhan tahu apapun yang menjadi pergumulan dan kehidupan kita. Oleh karena itulah kita diingatkan hanya sederhana saja kata-kata ini, tema kita malam hari ini. Jangan takut. Jangan takut karena apa? Kita berharga. Dan satu hal, kita punya juru selamat. Tuhan Yesus sampaikan, minggu ini adalah minggu kedua sesudah Trinitatis. Introitus kita dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan sudah mengajak kita. Tuhan sudah membuka kesempatan, artinya bahwa mari datang kepadaku, tinggal datang saja. Nah, inilah yang sering menjadi pertanyaannya. Mengapa kita tinggal datang saja kok susah? Mengapa kita lebih senang berdalih? Saya beginilah, saya begitulah. Karena beginilah, karena begitulah. Sehingga pikiran kita, mata kita, hidup kita tertutup untuk melihat kasih Allah. Sehingga kita tidak datang kepadanya, tapi kita justru datang kepada hal-hal lain di dunia ini yang tidak menjamin apapun. Itu yang sering kita andalkan padahal apapun di dunia ini tidak ada yang abadi. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita diutus untuk tetap teguh di tengah kancah kehidupan kita di dunia ini. Jangan takut, tetap bertanggung jawab atas hidup yang dipercayakan, sampaikan di dalam kebenaran. Tadi saya menyampaikan bertanggung jawab kepada yang berkuasa terhadap hidup kita. Tuhan Yesus sampaikan di sini, jangan takut kepada orang yang tidak berkuasa membinasakan jiwa. Tapi kadang kita takut kepada orang yang atau pihak yang berkuasa membinasakan tubuh saja. Padahal yang harus kita takuti adalah orang yang berkuasa membinasakan tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa, bahkan memisahkan tubuh dan jiwa itu di neraka disebutkan. Jadi saudara-saudara, bertanggung jawablah kepada yang berkuasa terhadap kita, baik secara tubuh, jiwa, dan roh kita, yaitu Allah. Dia yang mengutus kita, maka kita bertanggung jawab kepadanya. Maka mari kita hidup di dalamnya, di dalam kebenarannya, dengan berhikmat. Saya garis bawahi, berhikmat ini membuat kita sadar bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita. Saat pandemi, apakah Allah hadir? Hadir. Kalau kita hidup di dalam kebenarannya, dengan hikmat, kita sadar, kita mengimani bahwa Allah tetap hadir dalam hidup kita. Di tengah kesusahan kita saat ini, Allah tetap hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada yang tidak mampu Dia lakukan untuk kita. Oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan? Saat ini tetaplah di dalam kasih Allah. Percayalah, Dia akan selalu menuntun dan menguatkan kita. Dan kita dimampukan melalui apapun tantangan hidup ini, termasuk pandemi. Berhikmat ketika saat ini walaupun new normal ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudara, ke depan. Percayalah, Tuhan pasti akan selalu menuntun kita. Dengan hikmat kita jalani kehidupan kita, tetap pada aturan yang ada,
jangan pernah melanggar, walaupun kita percaya kita punya juru selamat, kita punya Allah yang berkuasa, tetapi jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah, menantang Allah. Tetapi mari kita ikuti sesuai dengan hikmat dan kebenaran, maka kita akan dimampukan untuk berani tetap eksis, tetap survive di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi, di tengah pandemi, di tengah tantangan hidup, di tengah apapun kesulitan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Juru selamat kita selalu memberi kelegaan kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah selesai dan berhenti mengingatkan dan menyadarkan kasih-Mu kepada umat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan akan memelihara kami semua. Engkau juru selamat kami, tempat kami mengadu, dan tempat atau sumber kehidupan dan kelegaan kami. Kiranya kami tetap teguh dan tetap berjuang dalam kehidupan kami ini. Apapun yang terjadi, kami tetap setia di dalam iman kami. Tidak ada yang mampu memisahkan kami dari kasih-Mu ya Allah. Tidak ada yang mampu membatalkan rencana-rencana-Mu yang agung dan dahsyat di dalam kehidupan setiap kami yang percaya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Saat ini kami di tengah keluarga kami masing-masing dalam kebaktian rumah tangga ini. Kami baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai saudara bersaudara. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyatukan kami. Apapun pergumulan kami, rumah tangga, pekerjaan, usaha, yang walaupun saat ini masih banyak kendala-kendala yang terjadi di semua bidang, kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau Allah Juru Selamat kami selalu ada bagi kami. Kami berdoa untuk situasi yang ada saat ini. Kami mohon penyertaan-Mu, berkat-Mu juga bagi para pemimpin kami. Kiranya Engkau memelihara mereka, para aparat yang ada, juga tim kesehatan yang sampai saat ini terus berjuang. Seluruh kami dan lapisan masyarakat yang berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Bapa, kami selalu percaya Engkau izinkan ini terjadi untuk menempa hidup kami, agar kami sepenuhnya berserah kepadamu. Engkau sang penguasa tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa dan juga roh kami. Ya Tuhan, mampukan kami juga gereja-Mu, Jemaat Kristus Kasih, BPI Fajar Kasih, dan seluruh jemaat Tuhan Gereja Bali boleh sungguh-sungguh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dalam kebaktian rumah tangga ini kiranya kami juga mengucap syukur di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, dan kiranya kami boleh terlebih mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus, berkenan di hadapan-Mu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami, sebagai ungkapan syukur atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa Engkau menjamah mereka, Engkau menguatkan mereka, bahkan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami datang bersyukur kepadamu, kami semua yang boleh mengikuti kebaktian rumah tangga malam hari ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati. Demikian juga dalam kami melayani ke depan dalam kehidupan kami di tengah masyarakat. Kiranya sungguh kami lakukan itu hanya untuk mencari hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Allah. Kami bersyukur kepadamu dan kami menutup doa kami ini dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih kepada hambanya, Ibu Pendeta Nilo Yuni Ambarawati SSTIOL yang sudah boleh membagikan renungan firman Tuhan malam hari ini yang sungguh luar biasa bagi kita semua, bahwa kita tidak perlu takut akan apapun sekalipun situasi saat ini sungguh membuat banyak ketakutan, menghadirkan banyak kekhawatiran, tapi firman yang sudah boleh menjadi bekal untuk kita melangkah di hari-hari ke depan, bahwa kita tidak perlu takut akan kelaparan, sakit, penyakit, bahaya apapun. Tetapi kita perlu takut hanya kepada Dia yang dapat membinasakan tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa. Karena sesungguhnya bagi setiap kita orang yang percaya dan mengasihi namanya, Tuhan sendiri yang menetapkan setiap langkah-langkah kita. Kita akan menutup ibadah KRT kita dengan menaikkan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah sebelum kita nanti menerima berkat. Mari kita semua bangkit berdiri, bersama kita naikkan pujian ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, adik-adik muda dan pemudi dan anak-anak sekalian, mari kita arahkan hati dan kehidupan kita selalu kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kebenarannya. Ingat, jangan takut apapun yang terjadi, kita punya juru selamat. Siapapun kita dalam keadaan apapun, letih lesu, berbeban berat, apalagi dalam kesulitan, mari kita percaya Dia selalu memberi kelegaan kepada kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik pemuda-pemudi dan anak-anak sekalian, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati dan selalu menyertai kita.